Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, salam pecinta pusaka dan tosanaji untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kali ini saya Vicky Wijaya akan membabar atau mereview beberapa pusaka yang semoga pusaka yang saya review ini bisa mengedukasi teman-temanku atau saudara-saudaraku semua yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, ini yang pertama saya akan review langsung keris yang paling saya anggap istimewa ini guys ya. Ini saudaraku ya. Ini kita ngobrol santai. Kita di luar ruangan outdoor. Ini saya baru dapat kemarin lusa. Ini kerisnya. Kelihatan ini ya guys ya. Nanti di video akhir akan kami dokumentasikan video detail ataupun foto dari keris yang sudah kami review. Keris ini sudah hampir 2 tahun yang lalu saya ngejar ceritanya keris ini. Ini milik seorang sesepuh di Kota Lumajang. Beliaunya masih ada sekarang. Nah, saya juga tidak tahu kenapa kok tiba-tiba kemarin itu diantar ke rumah. Padahal 2 tahun yang lalu saya nawar keris ini sudah cukup tinggi untuk maharnya. Mau saya maharin tapi beliaunya tidak melepas. Nah, ini keris apa guys? Ini keris Luk 11. Kelihatan ya guys ya. Ini ya, Luk 11. Pamornya pamor untu walang. Untuk Luk 11 ini dapurnya masuk Carito ke Prabon. Ini lambe gajahnya 2 guys. Toboan lambe gajah 2, kembang kacang. Yang kita babat dulu pertama dari tangguh ya. Nah, untuk tangguh ini banyak perbedaan pendapat di teman-teman, yaitu hal yang sudah lumrah untuk di dunia tosanaji, perbedaan pendapat masalah tangguh. Ada yang bilang ini tangguh Mataram sepuh ya, ada yang bilang ini tangguh apa, Pajang jadi sudah Majapahit. Ada lagi yang bilang ini tangguh Belambangan. Nah, tapi kalau saya pribadi ini menangguhnya ini tetap masuknya Mojopahit akhir ke Mataram. Jadi peralihan Mojopahit ke Mataram. Kenapa saya tangguh begitu? Karena dari karakter besi saya lihat ini sepuh sekali. Seloroknya terlihat, ini seloroknya ya guys ya. Ini seloroknya hijau, besinya hijau, bagus. Kondisinya masih utuh. Makanya saya kejar keris ini. Dan tataan pamornya ini utuh. Sampai atas nggak putus. Utuh sekali. Looknya juga rengkol. Karakter looknya rengkol, gagah kerisnya. Memang pamor untu walang itu banyak guys, di pasaran itu banyak beredar. Jadi di teman-teman perkerisan banyak. Saya juga beberapa kali dapat, seperti yang sudah saya posting di Instagram kemarin, itu juga pamor untu walang. Tapi ini untu walangnya berbeda. Jadi keris itu mungkin pamornya sama-sama untu walang ada, tapi dari kelas garapnya itu berbeda-beda. Karena empu itu banyak, ada empu Supo, ada empu Bekel Jati, ada empu Ranuboyo. Itu garapnya memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama ini saya tangguh dulu. Kalau tangguh saya ini Mataram awal atau Majapahit akhir. Jadi Majapahit peralihan ke Mataram. Kemudian untuk dapur, ini masuk dapur Luk 11, yaitu Carito ke Prabon. Nah, jadi untuk keris pamor, misalnya pamor udan mas atau pamor untu walang, pamor belara itu banyak. Tapi dari segi garap, kerapian, dari karakter besi, kualitas pamor, kualitas garap itu berbeda-beda. Karena empu itu juga bukan cuma satu. Empu itu banyak.
dampu era Mojopahit, era Mataram itu berbeda-beda, punya ciri khas masing-masing garap. Saya sering dapat keris berpamor untu walang beberapa kali lah. Ada salah satunya saya posting di Instagram saya, Vicky Wijaya Pusaka, bisa dilihat yang sudah sold out. Nah, tapi ini menurut saya istimewa. Nanti untuk saudaraku bisa lihat di akhir video detail video keris ini. Apa yang membuat istimewa? Bentar lagi kita review bersama-sama. Pertama tadi ya, dapur Carito Keprabon Look 11. Apa itu filosofi dapur Carito Keprabon? Nah, kalau di pakem-pakem Jawa ataupun buku mungkin saudara-saudaraku sudah tahu. Carito Keprabon itu Look 11, lambe gajahnya 2, ciri-cirinya ada sogokan. Terus ciri-ciri dapur Carito Keprabon ya. Makna dari dapur Carito Keprabon itu satu, carito. Carito itu artinya cerita. Jadi keris ini ada filosofi dapur, ada filosofi pamor juga berbeda lagi. Carito itu cerita, Keprabon itu dari kata Prabu, Prabu atau raja. Jadi yang filosofi atau harapannya orang yang memegang dapur keris Carito Keprabon itu memiliki cerita yang nantinya dia akan apa ya, kewahyu atau kewahyon untuk Keprabon itu tadi. Keprabon itu menjadi raja atau naik tahta. Makanya keris cerita Keprabon kalau dalam pakem bukan diagem oleh orang sembarangan. Kalau dulu kita di kerajaan Majapahit masih ada kasta ya, ada sudra, ada satria, ada raja. Jadi untuk cerita Keprabon ini memang dulunya diciptakan memang khusus untuk golongan ningrat atau bangsawan. Karena filosofinya itu tadi, cerita Keprabon. Cerita itu ya cerita, jalan cerita atau jalan kehidupan yang nantinya akan Keprabon. Keprabon itu artinya mendapat wahyu atau mendapat pulung kata orang Jawa. Mendapat pulung itu mendapat tahta. Prabu itu kan raja, mendapat tahta atau jabatan yang diinginkan sang pemilik itu sendiri. Jadi itu tadi, memang keris Look 11 Carito Keprabon itu biasanya dipesan atau untuk diciptakan untuk para golongan ningrat, bangsawan ataupun anggota kerajaan. Intinya bukan dipegang oleh rakyat biasa yang tidak mempunyai kedudukan. Makanya dapur Carito Keprabon tidak cocok, tidak semuanya orang cocok memegang itu. Ya, kalau sekarang cocoknya itu dipegang pejabat, ya anggota dewan, atau orang yang mau mimpin suatu tim atau suatu masa. Intinya buat pimpinan karena Keprabon. Tapi ya kembali lagi ke dasar hidup kita, namanya Look 11, welas. Kata orang Jawa itu kita menjadi manusia harus welas asih, saling membantu, saling mengasihani pada sesama manusia yang lain. Nah, kalau kita tidak membantu pada sesama manusia, ya apa gunanya kita hidup? Tuhan aja juga Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, seperti itu. Jadi welas asih, welas tetulungan, kita saling membantu, suka menolong, suka mengasihani orang yang lebih susah nasibnya terhadap kita. Nah, dengan demikian ya sudah otomatis kita tidak usah kita menyebut diri kita baik, orang lain yang menyebut diri kita baik, karena kita sudah berperilaku welas asih. Nah, ketika kita welas asih, orang itu ya gimana ya, namanya dalam kehidupan ini manusia ini hendaklah saling tolong menolong, saling berwelas-welasan kata orang Jawa. Pesannya Mbak Semar itu juga gitu. Jadi menungso sing welas asih, seneng tinulung, ojo pamrih, ojo gumunan, ojo dumeh. Itu salah banyak lah dari pepatah-pepatah Mbah Semar yang diambil oleh orang Jawa, karena itu bagus diterapkan dalam kehidupan. Kemudian kalau dari pamor,
Ini kenapa namanya pamor untu walang? Karena ini gambarnya seperti gigi ya, saudara. Ini seperti gigi guys ya. Ini seperti gigi walang. Sini sampai ke atas. Ringgik-ringgik yang ada di tengah bila ini gambarnya seperti gigi walang. Apa filosofinya untu walang? Dari pamor ini aja udah pamornya tergolong pamor yang kelas, susah untuk ditemui. Kalau pamor melati setumpuk, beras kuta, ngulit semangka mungkin masih banyak. Tapi kalau pamor jenisnya untu walang ini agak susah untuk dicari karena memang dulu pembuatannya juga terbatas, yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Nah juga termasuk pamor pemilih ya. Untu walang itu filosofinya gigi. Untu walang itu, untu itu berarti gigi bahasa Indonesianya. Gigi walang. Walang itu ya hewan itu ya. Belalang itu, gigi belalang. Kenapa kok sampai gigi belalang ditaruh di pamornya keris? Apa maksudnya? Jadi dulu harapan doa sang empu membuat pamor untu walang itu agar pemilik pusaka ini satu disegani. Ketika berbicara itu omongannya mudah diturut oleh bawahannya karena gigi walang kan ya. Jadi maksudnya ini lebih ke mulut atau omongan. Jadi omongannya mudah dituruti, terus lebih disegani dan ada unsur kewibawaannya. Jadi pamor untu walang itu tuahnya dipercaya untuk ageman seorang pemimpin tim atau pemimpin umat yang jadi sesepuh atau jadi pimpinan rakyat seperti itu, agar omongannya ini dianut dan dituruti. Jadi ada harapannya sang empu pada agar sang pemilik pusaka yang pamornya untu walang ini satu menambah kewibawaan, kedua omongannya lebih diturut sama bawahannya atau sama masyarakat atau sama orang yang mendengarkan omongannya, dan yang ketiga ada unsur kerejekiannya. Makanya keris-keris pamor untu walang banyak diburu para kolektor ataupun para pejabat-pejabat yang memiliki tim atau bawahan itu dikejar. Jadi keris ini menurut saya sudah sangat komplit, sangat pas gitu loh. Jadi dapurnya cerita ke Prabon. Dari dapur aja harapannya filosofi dari dapur Luk 11 cerita ke Prabon itu filosofinya cerita untuk mendapatkan kedudukan atau takhta, atau menjadi raja atau menjadi pimpinan. Itu juga jelas untuk pemimpin. Yang kedua dari pamor untu walang itu untuk harapannya adalah kewibawaan, menambah kewibawaan sang pemilik. Kedua, membuat omongan atau perkataan sang pemilik itu dianut banyak orang, dianut ataupun dituruti. Jadi ketika kita ngomong apa ke bawahan ataupun ke masyarakat itu omongan kita dituruti atau diikuti. Jadi sudah memang apa ya, kok pas sekali gitu loh. Makanya saya ngejar sekali keris ini. 2 tahun saya ngejar keris ini, tidak dikasih. Baru kemarin lusa diantar ke rumah. Saya juga kaget. Dan 2 tahun yang lalu ini saya nawar keris ini, ingin saya mahari sampai mahal. Hampir saya tukar sepeda motor ini keris ini, tapi tidak dikasih. Dan yang lucu lagi, ini dapatnya wilahan. Karena orangnya butuh ekonomi ya, butuh keuangan, warangkanya dijual. Jadi saya dapat ini cuma wilahan tanpa warangka keris ini. Nah, itu. Ini juga saya masih bingung mau saya warangkai model apa. Kalau saya sih ada stok warangka model Ladrang Jawa Timur. Jadi nanti ini keris ini akan saya rangkai warangka Ladrang Jawa Timur atau nanti warangka apa yang dapat ya. Ini kerisnya istimewa, seloroknya hijau, pamornya utuh, penataannya. Nah, ini yang pembabaran berikutnya ini. Jadi penataan pamornya ini rapi sekali, untuk walangnya rapi sampai ke atas pun utuh. Ini jelas bukan empu sembarangan yang buat. Kalau untuk walang yang sering saya dapat itu mungkin biasa ya, tidak sebagus ini, tidak serapi ini. Makanya kualitas keris itu tergantung dari kerisnya.
Nah, kalau sudah kayak gini, kualitasnya ya kerisnya yang berbicara. Saya tidak usah ngomong pun orang tahu, orang paham. Saudara-saudaraku pasti paham. Lihat penataan pamor serapi ini, terus looknya rengkol, karakter besinya seperti ini. Ini sudah kualitas pusaka itu udah, saya nggak usah bicara, udah saudara-saudara udah tahu kualitas pusakanya. Banyak untuk walang beredar di pasaran, di teman-teman, tapi bisa dibedakan dari tataan pamor, rapinya pamor ini, karakter besi, kemudian dapurnya ini sudah Carita Keprabon, itu juga salah satu dapur langka. Kalau Sabu Inten masih banyak putrannya, tapi Carita Keprabon ini langka. Kalau infonya dulu, ini sih katanya keris tinggalan dan tinggalan nenek moyangnya, dan nenek moyangnya itu masih memang kerabat keraton Mataram. Ya, saya tapi kan nggak berani menelisik sampai ke sana. Tapi yang pasti udah lihat kerisnya ini keris bagus. Kualitasnya bukan kualitas untuk walang biasa. Bahkan keris untuk walang ini juga banyak ditembak ataupun dibuat putrannya dari keris-keris Kamardikan. Karena apa? Pamor untuk walang sendiri itu pamornya kelas, banyak dicari orang. Nah, ini tus tangguh, tus sepuh. Ini barang ini. Jadi tangguh ini sepuh, utuh, pamornya utuh, bilanya utuh tanpa cacat, sepuh juga. Ya ini pusaka ini. Sayangnya belum ada warangkanya. Kebetulan pusaka ini juga sudah termahar. Termaharnya masih di DP sama saudara saya dari luar pulau. Ya alhamdulillah yang mendapat pusaka ini cocok lah menurut saya, karena beliaunya memiliki tim, memiliki bawahan. Jadi ini sangat cocok di ageng beliau. Semoga kedepannya ini keris ini berkah, menjadi salah satu lambang doa sesuai harapan pemilik sama empunya dulu. Ya. Ya. Yang kedua, saudaraku, ini yang saya review, ini keris patrem. Nah, patrem itu kerisnya tidak terlalu panjang. Asal usulnya keris ini dari mana? Ini dari Gus Im Mojokerto, sesepuhnya Mojokerto. Jadi kemarin beliau memahari pusaka saya, terus memahari lagi, dan yang kedua memahari pusaka saya itu saya ditukar tambah. Jadi uang ditambah pusaka ini. Ini patrem ya, nyandang, gayaman, patrem. Ini sudah saya cucikan pusakanya. Pusakanya sederhana, biasa. Patrem pamornya ngulit semongko. Dapurnya brojol. Tangguhnya tuban. Nah, ini keris sederhana, saudaraku. Jadi keris brojol itu keris yang banyak dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat, oleh orang-orang biasa pasti punya brojol. Kenapa kok punya brojol? Karena ini keris yang cocok digunakan untuk siapapun dan bisa dipegang untuk siapapun. Dari filosofi dapur brojol dulu ya. Brojol itu artinya brojol atau keluar. Yang filosofinya mungkin sudah sering kita bahas. Jadi untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan kita itu mudah keluar dan mempermudah ini mempermudah untuk kita mengeluarkan ide-ide itu tadi, mempermudah mengeluarkan ide-ide gagasan, mempermudah menjalankan itu tadi, menerapkan dalam kehidupan nyata. Nah, kalau pemahaman umum biasanya brojol dipegang oleh dukun bayi, kan seperti itu pemahaman umumnya. Seharusnya tidak seperti itu. Tidak semuanya keris brojol untuk dukun bayi. Tapi untuk mengeluarkan, brojol itu bahasa Jawa artinya bayi brojol atau bayi keluar. Nah, kalau bayi itu kan sudah rezeki. Juga bisa diartikan untuk mudah mendapat rezeki, seperti itu. Tapi ada filosofi lain yang menurut saya masuk akal, karena brojol itu keluar. Jadi kita mempermudah kita untuk
mengeluarkan ide-ide atau gagasan dan yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tujuannya untuk lebih baik, lebih bermanfaat lagi, seperti itu. Jadi ini tanggulnya Tuban sepuh, mungkin bisa-bisa era Mojopahit, tipis kerisnya, antingan juga ringan. Kalau dari pamor ngulit semongko itu ya ini seperti kulitnya semangka ya, nggak beraturan ya. Pamornya itu filosofinya memang untuk kerezekian. Jadi harapannya yang memegang keris ini dengan pamor ngulit semongko itu mempermudah mencari rezeki, terus juga mempermudah menuangkan ide-ide, mengeluarkan ide-ide atau gagasan sang pemilik itu sendiri. Patrem, jadi ukurannya tidak terlalu panjang ya, di bawah 35 ke bawah. Patrem biasanya buat sikap dibawa kemana-mana karena mudah dibawa, kerisnya tidak terlalu besar itu. Kemudian nah, ini ada keris yang agak fenomenal, saudaraku. Ini kerisnya, marangkanya Sandang Walikat, Hendel Narodo. Wah, ini pusakanya ini. Bisa dilihat karakter besinya ya. Ini dapurnya Betok Jalak Budo. Ini pusakanya teman saya, kebetulan saya bawa dan beliau meminta bantuan untuk ini dimaharkan ke orang yang mencari. Betok Jalak Budo itu apa filosofinya? Sudah pernah saya babar di video saya sebelumnya ya. Jadi ini contoh besi Singosari, nanti kita detailkan. Tempaan lipatnya ini ribuan kali. Terus ini temuan, vaksinnya kotak temuan, jadi original Singosari. Ada sogokan di sini, ada pijetan. Ini sudah masuknya Betok Jalak ya. Nah, kalau dari tangguhnya ini estimasi ya Singosari tahun 1300-an, 1200, 1300 itu. Besinya seperti ini kalau besi temuan, guys. Jadi besinya nanti kita videokan detailnya ya. Apa filosofi Betok Jalak Budo? Ya pernah kita bahas. Jadi ini bukan hanya untuk tindih. Jadi Betok Jalak Budo bukan hanya untuk tindih, untuk tindih pusaka-pusaka yang lain. Biasanya kan orang pemahamannya, kalau punya banyak pusaka harus punya Betok Jalak Budo untuk tindih agar pusaka yang lain ada yang energinya bertolak belakang dengan sang pemilik, untuk tindih atau peredam. Tapi bukan hanya itu. Betok Jalak Budo itu juga untuk tindih sang pemilik itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Untuk peredam emosional, penyetabil spiritual, penyetabil apa ya? Jadi kita manusia itu punya daya spiritual. Kalau kita beribadah atau sembahyang itu baru kita bisa memahami apa itu spiritual kan ya, dari tataran hati, dari pikiran. Kita harus bisa menyetabilkan itu semua. Kalau antara pikiran, hati dan ucapan itu stabil, nah, itu berarti sudah selaras. Kalau masih belum stabil antara hati, pikiran, ucapan, itu ya bisa bahaya ya, bisa macam-macam. Kita salah omong udah bahaya, hati kita batin atau hati kita berprasangka buruk kepada orang lain itu juga bahaya. Jadi kita harus berprasangka baik terus kepada orang lain, meskipun orang lain itu niatnya jelek ke kita, kita tetap harus berprasangka baik. Tapi kita tetap harus hati-hati. Nah, dari filosofi dapur Jalak Budo
jalak itu pasti burung jalak ya. Jadi burung jalak itu rajin mencari rezeki, mencari makanan untuk anak-anaknya. Jadi diharapkan sang pemilik ini lebih mudah mendapat rezeki. Tapi ya harus diikuti dengan pekerja keras. Maksudnya yaitu kita harus rajin seperti burung jalak yang mencarikan makan anak-anaknya. Jadi untuk keris dapur jalak Budo itu filosofinya mempermudah rezeki. Terus yang kedua ada tindih itu tadi, karena tangguhnya itu tangguh tua Singosari, dari tindih untuk peredam hawa sang pemilik itu sendiri ataupun peredam pusaka-pusaka yang lain. Di keris Singosari itu langka ya guys ya. Banyak orang bilang Singosari. Ternyata nggak asli. Jadi kita harus belajar karakter besi dulu. Ini tetap ada selorok, tapi udah agak aus ini seloroknya. Ini ada selorok tetap. Jadi kalau didetailkan ada keluar nanti, kelihatan seloroknya. Terus tempa lipatnya ini juga kelihatan. Berapa ribu kali ini tempaan, lapisan-lapisan. Ini karakter besi temuan ya seperti ini, kayak membatu. Terus bolong lubang-lubang untuk cacingnya ada. Itu. Ini dimaharkan, siapa yang berminat saudaraku bisa kontak WA saya. Ini punya temen. Jadi ini dimaharkan, kalau ada yang berminat nanti bisa kontak-kontak. Tapi ya maharnya ya aslinya standar kalau ukuran keris Singosari. Ya nggak mahal ya nggak murah. Tapi kalau untuk orang-orang yang baru paham keris mungkin kok mahal. Ya, kalau Singosari murah ya Singosarian kan seperti itu. Ini kotak paksinya, gonjolnya tinggi, kotak besinya bagus. Terus yang terakhir ini ada tombak. Ya memang dari desa seperti ini warangkanya, diisolasi, dicat hitam. Tapi sudah saya cuci ini, tombaknya sudah saya cuci warangan. Nah, ini tombak, biasanya orang nyebutnya tombak totok. Tipis, lebar bilanya, lurus, dapur lurus, tangguh tuban. Ini pamornya selewa. Lah ini hitam ya. Sini tidak ada pamor keleng. Sedangkan baliknya ada pamor. Ini pamornya ini wasputa ya, bisa saya katakan yang sebelah sini wasputa, yang belah sini keleng. Jadi ini yang dinamakan tombak pamor selewa. Selewa itu artinya apa? Dari bila yang satu sama bila yang lain ini berbeda pamornya, berbeda. Untuk filosofi tombak totok atau bisa dikatakan piring wadon dapurnya. Ini kalau orang nyebutnya biasanya tombak totok ya. Ini untuk peredam juga bisa, biasanya dibuat tindih juga bisa. Tapi untuk tindih pusaka-pusaka yang sesudah tangguh kerajaan ini, kalau sebelumnya nggak bisa ya. Jadi untuk peredam rumah tangga, jadi untuk ketentraman rumah tangga, untuk tindih pusaka di kerajaan yang sesudah tangguh ini, sudah tangguh tombak ini. Tapi yang dasar biasanya ini memang digunakan untuk pusaka penunggu rumah. Harapannya apa? Harapannya agar rumah tangga ini tentrem, adem ayem. Jadi bahagialah, suami istri ini tidak pernah ada pertengkaran, damai. Harapannya membawa kedamaian tombak ini. Bukan untuk perang kalau menurut saya, karena tombaknya tipis. Ini menurut saya sih untuk ageman. Jadi untuk ditaruh di rumah memang, untuk ageman taruh rumah. Yang dibutuhkan itu isoterinya. Pamor wasputa, harapannya pamor wasputa sudah sering kita bahas. Jadi wasputa itu beras yang tumpah. Ibarat kita itu selalu tercukupi sandang pangan. Namanya pangan itu kan beras. Makanya orang Jawa dulu membuat pamor itu berdasarkan filosofi-filosofi yang ada pada kehidupan. Wasputa, beras kuta. Jadi harapannya sang empu, doanya untuk orang yang memegang pusaka tombak ini diharapkan tidak kesusahan sandang pangan, mudah mencari rezeki untuk makan keluarga. Sedangkan yang keleng
Ini banyak versi, ada yang versinya tangkis. Tangkis itu perlindungan. Jadi untuk melindungi, jadi pagar goib, pagar rumah, juga bisa dijadikan sebagai sarana anti tenun, anti santet seperti itu ya. Jadi untuk menjaga rumah. Jadi kalau filosofinya tombak dapur Toto yang ini ya, yang saya pegang ini, di sini ada tuah perlindungan, keleng perlindungan, atau mungkin harapan doa sang empu yang tidak dinampakkan di sini. Jadi ada tuah power khusus yang memang disembunyikan. Kalau yang sebelah sini ini pamor waswuta yang harapannya sang pemilik mudah mendapat rezeki. Kalau dari dapurnya tombak totok memang sebagai pusaka ya, pusaka untuk penjaga rumah. Jadi tuahnya untuk ketentraman rumah tangga, mempermudah mencari jalannya rezeki. Kedua untuk perlindungan yang ada di rumah itu, pemilik tombak ini. Mungkin itu ya saudaraku yang bisa saya babar atau review pada kali ini. Ada 4 pusaka. Itu semoga bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku untuk pemahaman keris, memahami filosofi. Juga harapan saya banyak kaum-kaum muda ataupun muda-mudi Indonesia yang tertarik ke pusaka. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan menguri-nguri pusaka Indonesia ini, yang akan merawat siapa lagi. Karena pusaka ini memiliki filosofi, nilai budaya ajaran luhur yang sangat tinggi. Kalau kita mempelajari pusaka udah cukup kita untuk bekal di kehidupan kita. Jadi ada nilai-nilai budi pekertinya, ada nilai-nilai yang bisa diterapkan di kehidupan kita untuk bekal kehidupan kita, karena kita generasi penerus agar bangsa Indonesia ini lebih baik lagi. Karena untuk sejauh ini budaya di Indonesia ini sudah sangat kalau menurut saya dijajah oleh budaya Barat, dijajah oleh budaya Arab, belum lagi budaya Cina masuk. Kita sampai lupa akan budaya bangsa kita sendiri. Ini harus kita tegakkan lagi budaya bangsa. Kita harus pelajari pelan-pelan satu persatu. Jangan mudah menelan informasi dari berita-berita media yang kita juga belum tahu fakta yang sebenarnya. Jadi kita harus pelajari, kita harus amati. Katanya orang Jawa itu ojo gumunan, ojo kagetan. Jadi jangan gampang kita itu kaget ketika ada berita ini, isu ini, berita ini. Kita jangan gampang kaget. Kita lihat dulu, kita teliti dulu, kita pelajari dulu faktanya gimana. Karena di lapangan sama yang diberitakan kadang-kadang nggak sama. Terus lagi budaya kita juga banyak dijajah oleh budaya-budaya Barat, budaya Arab. Nah, kita Indonesia ya, Nusantara, harus kita jaga. Akhlak tertinggi atau budi pekerti, budi luhur yang paling tinggi itu ya orang Jawa, ya orang Nusantara, kita Indonesia. Adat ketimuran kita harus kita jaga. Mungkin itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada salah kata. Nah, kalau ada saudara-saudaraku yang ingin silaturahmi ke rumah saya terbuka lebar. Siapapun mau membahas keris, membahas budaya, sharing-sharing, jagongan, ngobrol, sambung silaturahmi, monggo datang. Saya cari seduluran, cari persaudaraan, itu yang utama. Jadi kalau orang hidup, kalau saya sih lebih senang mencari saudara. Kalau mencari musuh sangat mudah. Mungkin itu. Semoga bermanfaat saudara-saudaraku. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.